Di sini, saya akan membacakan deskripsi singkat dan membacakan cerita dari buku karya Boy Chandra yang berjudul Sebuah Usaha Melupakan. Video ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Humaira dari Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, Program S1 kelas paralel. Di sini, saya akan membacakan deskripsi singkat dan membacakan cerita dari buku karya Boy Chandra yang berjudul Sebuah Usaha Melupakan. Video ini ditujukan sebagai tugas dari perkuliahan Sesil 5 Bahasa Indonesia tentang keterampilan berbicara dalam konteks formal. Judul buku ini yaitu Sebuah Usaha Melupakan. Penulisnya yaitu Boy Chandra yang diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2016. Nomor ISBN yaitu 978979979452006. Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jumlah halaman mencapai 310 halaman. Deskripsinya yaitu, sebuah usaha melupakan adalah kumpulan catatan perasaan konsep penulisan yang sama dengan dua buku sebelumnya, yaitu buku catatan pendek untuk cinta yang panjang dan buku senja, hujan, dan cerita yang telah usai. Satu judul tulisan hanya terdiri dari 4 paragraf. Beberapa terpaksa ditulis menjadi 5 paragraf. Cerita yang ditulis juga masih hal-hal ringan dan mudah dicerna. Ada sekitar 77 tulisan yang dibagi menjadi sub-sub. Tidak ada keterkaitan satu judul tulisan dengan tulisan lain secara khusus. Namun, sengaja diurut menjadi 6 sub untuk kenyamanan pola. Secara rinci, subbab menceritakan tentang perasaan awal kejadian, kebanyakan cerita LDR, lalu fase bimbang, berlanjut pengkhianatan, memulihkan perasaan, hingga ditutup dengan subbab jatuh cinta kembali, atau juga menemukan cinta yang baru. Buku ini telah dicetak ulang sebanyak 16 kali, dengan cetakan pertama di tahun 2016 dan cetakan ke-16 yaitu pada tahun 2018. Buku ini bercerita tentang aku yang sangat mencintai pasangannya. Dia awalnya memuji dan mengeluarkan pasangannya dengan kata-kata manis, pujian, dan cinta. Meski mereka berhubungan jarak jauh, hubungan mereka manis, penuh janji dan harapan. Namun, si aku dikhianati oleh pasangannya akibat kehadiran orang ketiga. Dia beralih menjadi pembenci dan berkata kasar. Aku yang tadinya sangat romantis, manis, penuh kata-kata pujian tentang bagaimana bahagianya dia menemukan pasangannya, beralih mengeluarkan kata-kata yang kasar, seperti, "Kau bukan iklan tengah orang yang layak diperjuangkan sepenuh hati." Atau, "Waktu akan mengutukmu hingga tak ada satu hal pun yang menjadi bahagia yang bersedia mengetuk dadamu." Buku ini bercerita bagaimana si aku berjuang menyembuhkan luka akibat perpisahan tersebut, hingga akhirnya si aku tersebut dapat menyembuhkan luka dengan jatuh cinta kembali, menemukan cinta yang baru. Kali ini, saya juga akan membacakan sedikit dari salah satu cerita yang ada di dalamnya sebagai contoh. Ini adalah tampilan dari cover buku Boy Chandra yang berjudul Sebuah Usaha Melupakan. Pada halaman 183 akan saya bacakan.
sedikit mengenai isinya, yang diawali dengan secangkir teh dan sebait puisi yang tak bermaksud balas dendam. Sesekali, aku ingin mengajakmu minum teh, menikmati senja di pinggir pantai, atau berdua di kafe dekat puncak bukit, di ujung kampus yang jauh dari laut. Melihat hamparan kota dari atas sana, atau menatap lampu-lampu yang berkedip begitu banyak, tak terkira. Aku ingin mengingat-ingat lagi perihal yang dulu membuat kita saling bahagia. Aku ingin melihat raut wajah bahagiamu saat memulai cerita. Betapa manisnya senyummu waktu itu. Kita bercerita tentang banyak hal yang pernah sama-sama kita yakini. Semua hal yang kini sudah tidak kita kenal lagi. Padahal dulu begitu dekat dengan kita. Sebelum tiba-tiba saja kau memilih tidak lagi menginginkannya. Setelah lepas dari patah dan rapuhnya hati, aku mencoba berdiri lagi, menulis cerita hidupku sendiri. Semua rencana yang kita ingin jalani berdua, kini harus kuhadapi sendiri, tanpa celah memberikan alasan untuk berputus asa. Bagaimanapun, aku harus tetap berjalan. Aku harus tetap bertahan hingga waktu yang tidak ditentukan. Sebab aku percaya, suatu hari nanti, kau akan kembali bercerita, mengapa kau pergi? Apa yang menyebabkanmu menjadi seperti tidak punya hati? Pada saat itu, jika kau ingin paham bagaimana rasanya dipermainkan perasaan sendiri, sakiti aku sekuat yang kau bisa, sebab aku lebih kuat dari yang kau kira. Lakukan lagi semampumu, sebab pilu telah menyebalkan jantungku. Jika waktu memberi kesempatan kembali bertemu, izinkan aku berbagi cerita tentang banyak hal berkaitan dengan masa lalu. Jika aku bercerita tentang kesalahanku, tiba-tiba kau merasa ingin melukaiku lagi, lakukan saja. Meski aku tidak begitu yakin kau masih mampu menorehkan luka yang sama, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau. Aku tidak akan menangisi, apalagi memaki. Tidak akan kulakukan hal itu hanya untuk membalas salahmu padaku. Barangkali aku hanya ingin menulis puisi untukmu, sebab aku tidak akan membalasmu dengan suara. Biarlah kelak puisi dan kata-kata yang akan mengajarmu tentang perlu memenjara. Kau akan merasa betapa hebatnya kata-kata membalas semua luka. Setelah berbincang cukup panjang, kita akan kembali saling meninggalkan tanpa ada lagi pelukan. Aku cukup puas hingga kembali menatap matamu. Meski pisau dan sembilu tak pernah lepas dari dadaku. Biarlah semuanya tetap menjadi luka. Lama-lama darahnya akan mengering juga. Dan seiring waktu, kita tak akan pernah lagi bersua. Kau akan lapuk dan mati di peluk sapi. Sementara aku akan tetap berjalan dengan puisi. Namun, jika hidupku panjang dan aku pun masih bisa berjuang, nanti kita akan dipertemukan lagi oleh secangkir kopi atau segelas teh bersama sepiring roti. Lalu, mungkin saja setelah itu kubiarkan kau benar-benar mati tanpa ada lagi kata-kata cemburumu. Boy Chandra, tanggal 21 bulan 3 2015. Pada penggalan yang telah saya bacakan tadi, inti yang bisa saya dapatkan adalah tentang seseorang yang memikirkan masa lalunya, mengenang kenangan bersama orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Sekian yang bisa saya lakukan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu